Banyak orang yang bilang kalau anime Bocchi the Rock adalah K-On! Versi modern, dan tidak sedikit juga orang yang membanding-bandingkan kedua anime itu. Berhubung saat ini gue udah kelar maraton anime K-On! Dari awal sampai tamat, jadinya di konten ini gue bakal ngebahas pendapat gue mengenai kedua anime tadi, yaitu Bocchi the Rock dan juga K-On! Mana di antara kedua anime itu yang sebenarnya lebih bagus? So, kalau penasaran langsung aja mari kita mulai. Pertama-tama sebagai konteks buat kalian yang nggak tahu kedua anime ini, Bocchi the Rock adalah anime genre musik yang rilis di akhir tahun 2022 kemarin. Sementara K-On! Adalah anime genre musik yang pertama kali rilis di pertengahan tahun 2009. Lalu season 2-nya rilis di tahun 2010, dan movie-nya rilis di tahun 2011. Jadi bisa dibilang untuk saat ini, anime K-On! Sudah berumur lebih dari 10 tahun, sementara Bocchi the Rock masih terbilang sebagai anime baru. Makanya jangan heran kenapa banyak penonton anime lama yang suka banget sama anime K-On! Kedua anime ini bisa dibilang mirip dalam hal karakternya, karena semua karakter di anime ini adalah perempuan yang kepengen main musik dan juga ngebentuk band. Cuma bedanya, semua anggota band di anime K-On! Berasal dari satu sekolah yang sama, sedangkan anggota band di anime Bocchi the Rock berasal dari sekolah yang berbeda. Yang dijual dari kedua anime ini juga sama, yaitu sama-sama menjual interaksi antar karakter ceweknya yang terkadang terlihat manis dan tidak jarang terlihat lucu. Dan tentu saja, nilai jual tertinggi dari kedua anime ini adalah musiknya. Jadi, kalau mempertimbangkan semua faktor tadi, kira-kira anime mana yang lebih bagus? Oke, pertama-tama, mari kita bahas premis animenya. Buat gua, season 1 K-On! Bisa dibilang mempunyai premis yang mirip dengan Bocchi the Rock, yaitu bercerita tentang seorang gadis perempuan yang bergabung dengan grup band, dan keseluruhan season itu akan memperlihatkan pengembangan karakter tersebut. Kalau K-On! Season 1 memperlihatkan pengembangan karakter Yui, yang dari awalnya tidak mempunyai tujuan dan belum tahu ingin ngapain, hingga akhirnya di episode ke-12, Yui menyadari kalau dirinya telah menemukan tujuan yang dia inginkan. Nah, kalau Bocchi the Rock memperlihatkan pengembangan karakter Bocchi yang awalnya introvert kelas berat dan tidak mempunyai teman sama sekali. Hingga akhirnya di episode 12, Bocchi berhasil memberanikan diri untuk tampil di hadapan banyak orang bersama dengan anggota bandnya. Walaupun memang sampai di akhir, sifat introvert Bocchi masih tetap ada. Dari sini bisa kita lihat kalau kedua anime ini mencoba memperlihatkan pengembangan karakternya. Hanya saja, mana di antara mereka berdua yang berhasil memperlihatkan pengembangan karakter dengan sangat baik. Kalau ini silakan kalian jawab sendiri. Tapi kalau menurut gua, Bocchi the Rock jauh lebih berhasil memperlihatkan development karakternya Bocchi dibandingkan karakternya Yui di anime K-On! Hal ini bisa kita lihat dari seberapa sering Bocchi jadi topik di tiap episode, dan kita bisa melihat perubahan yang sangat drastis dari karakternya Bocchi. Dari yang awalnya dia hanya berani tampil di dalam kamarnya dan upload video YouTube tanpa memperlihatkan wajahnya, lalu akhirnya dia berani tampil di atas panggung tapi harus ditutupi dengan karton, hingga akhirnya dia pun berani tampil dengan normal di hadapan banyak orang. Sedangkan kalau Yui, gue tidak merasakan adanya karakter development yang berarti. Selain Yui yang awalnya memang gak punya tujuan, hingga akhirnya dia mempunyai tujuan baru, yaitu tampil bersama bandnya. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan, kira-kira apa yang ngebuat pengembangan karakter Yui bisa kalah dengan Bocchi? Hal ini bisa kita lihat hanya dari judul animenya, yaitu anime Bocchi the Rock. Pada dasarnya memang adalah anime yang berpusat dan berfokus ke Bocchi, setidaknya di season satunya. Sedangkan K-On! Adalah anime yang sebenarnya lebih berfokus ke semua anggota di klub musik ringan dan bukan cuma tentang Yui. Hal ini semakin terlihat jelas jika kalian nonton season 2 K-On! Semenjak masuk season 2, Yui sudah tidak lagi terasa seperti karakter inti, dan season 2-nya lebih sering bercerita mengenai karakter yang lain. Entah itu Mio, Ritsu, Mugi, dan yang paling sering diceritakan adalah Azunyan. Jadi dari sini kita pun tahu kalau K-On! Sebenarnya nih bukan cuma anime tentang Yui, melainkan anime tentang keseharian semua anggota yang gabung di klub musik ringan. Hal inilah yang ngebuat pengembangan karakter Yui tidak sedalam Bocchi. Kalau di anime Bocchi the Rock, hampir setiap episode pasti selalu melibatkan Bocchi, dan dia selalu jadi highlight utama di setiap episodenya. Makanya gue ngomong kalau soal development karakter, Bocchi the Rock menang jauh daripada K-On! Gue bahkan masih ingat ya pengalaman ketika pertama kali nonton episode 11 Bocchi the Rock, yang pada saat itu gue bahkan sampai ikutan nervous ketika ngeliat Bocchi akan tampil di episode ke-12 nanti. Sekuat itu karakter development Bocchi di mata gue, sampai-sampai gue berhasil dibuat untuk ikutan peduli dengan karakternya Bocchi. Nah, sekarang bagaimana dengan komedinya? Sekali lagi, kalau urusan komedi, gue lebih memilih Bocchi the Rock daripada K-On! Komedi di K-On! Lebih seperti komedi manis yang bakal sering bikin kita senyum ketika melihat interaksi lucu setiap karakternya. Memang ada beberapa momen yang lucu di K-On!, hanya saja lebih banyak momen imut daripada lucunya. Apalagi season satunya, barulah di season 2, ada beberapa momen yang berhasil ngebuat gue ketawa, tapi lagi-lagi masih lebih banyak momen imutnya. Berbeda dengan Bocchi yang memang lucu, karena treatment animenya yang terkadang dibuat berlebihan alias hyperbola. Ditambah dengan segala kerandoman yang Bocchi miliki, dan juga penggambaran animenya yang memang sengaja dibuat lucu. Jadi kesimpulannya, komedi di K-On! Jatuhnya lebih ke imut yang terkadang lucu, sedangkan Bocchi komedinya lebih ke arah lucu yang terkadang imut. Kalau menurut kalian gimana nih mengenai komedi di Bocchi dan juga K-On!
Nah, sekarang mari kita bahas dari segi visual animenya. Visual di sini adalah bagaimana animenya ditampilkan dan seberapa kreatif treatment animenya. Pertama, kalau kita ngomongin anime K-On!, anime ini ditampilkan dengan visual yang sangat manis dan bisa dibilang sebagai anime yang sangat wholesome. Apalagi season satunya benar-benar penuh dengan gambar yang manis. Hal ini dapat langsung kita sadari hanya dengan melihat desain karakternya K-On! Yang ekspresi setiap wajahnya memang sengaja dibuat manis. Berbeda dengan Bocchi the Rock yang desain karakternya lebih terlihat normal. Lalu untuk perkara kreativitas, kalau bagian ini Bocchi the Rock jelas menang jauh, dan ini adalah bagian di mana Bocchi dapat bersinar paling terang. Nah, kalau K-On! bisa dibilang sebagai anime vanilla pada umumnya, yang setiap scene-nya dibuat seperti biasa. Palingan ya ada beberapa momen di mana karakter K-On! mencoba break the fourth wall. Sementara Bocchi the Rock justru menggunakan pendekatan yang sangat jauh berbeda dengan memasukkan banyak sekali scene unik. Mulai dari adanya gambar real life, banyaknya referensi, variasi teknik pengambilan gambar, dan juga perubahan art style secara mendadak. Hal ini ngebuat pengalaman menonton Bocchi jadi jauh lebih menyenangkan daripada menonton K-On! Dan hal ini yang ngebuat gua lebih memilih anime Bocchi the Rock daripada K-On! untuk urusan visualnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian inti dari segala inti, yaitu musiknya. Kalau kita ingin membandingkan Bocchi the Rock dan K-On!, maka wajib hukumnya bagi kita untuk membandingkan musik di kedua anime ini dan bagaimana cara mereka menampilkan scene musiknya. Mari kita mulai dari opening dan endingnya. Kalau untuk urusan yang ini, gua rasa K-On! menang jauh karena K-On! punya 3 opening dan juga 3 ending, yaitu 1 opening dan ending di season 1 dan 2 opening serta ending di season 2. Sementara Bocchi the Rock untuk saat ini hanya mempunyai 1 opening dan juga 1 ending musik. Nah, kalau untuk opening, gue lebih prefer openingnya Bocchi the Rock, yaitu Seishun Complex. Tapi kalau soal ending musik, K-On! jelas juara, dan yang paling gue suka adalah ending kedua di season 2-nya, yaitu No Thank You. Selanjutnya, mari kita bahas semua lagu yang ada di kedua anime ini. Lagu yang paling gue suka dari Bocchi the Rock adalah lagu yang muncul di episode 5, dan juga lagu pertama yang kita nyanyikan di episode ke-12. Kedua lagu itu enak banget untuk didengar, dan gue dengan senang hati mendengarkan lagu itu berkali-kali. Cuma sayangnya nih, Bocchi the Rock punya satu kekurangan di setiap lagunya, yaitu liriknya tidak mudah untuk dihafal. Setidaknya untuk gue pribadi. Palingan yang gue inget cuma kata Anobando doang. Berbeda dengan K-On! Yang liriknya terdengar simpel, sehingga gampang banget untuk bisa nyangkut di kepala orang-orang. Contohnya seperti Fua Time dan Ichini Sanshi Gohaen. Apalagi lirik-lirik tadi sering banget diulang-ulang, jadinya ngebuat kita semakin mudah untuk mengingat liriknya. Tapi, meskipun Bocchi kalah di lirik, gue justru lebih menikmati permainan alat musik di Bocchi the Rock daripada K-On! Bahkan sampai saat ini, gue masih merasa emosional ketika mendengar permainan gitarnya Bocchi di episode 5. Rasanya kayak terasa banget emosinya Bocchi ketika dia sedang bermain gitar. Berbeda dengan K-On! Yang bahkan sudah gue tonton 2 kali sampai tamat, tapi gue tetap tidak merasakan emosi apa-apa dari permainan alat musik mereka. Emosi yang gue dapatkan dari musiknya K-On! Palingan hanyalah rasa nostalgia, karena terakhir kali gue dengar lagu-lagunya K-On! adalah ketika gue masih SMA. Apalagi lagu perpisahan untuk Azusa di episode terakhir season 2, sukses ngebuat gue kembali bernostalgia dan meneteskan air mata. Hal lain yang mempengaruhi emosi ketika menonton adalah bagaimana animenya memperlihatkan scene ketika mereka sedang tampil. Dari yang gue perhatikan, K-On! lebih sering menampilkan wajah karakternya yang lagi nyanyi, dan setelah itu scene-nya berpindah ke gambar yang lain. Mau itu dari season 1 sampai movie, sangat sedikit scene yang menampilkan dengan teliti seperti apa permainan alat musik setiap karakternya. Rasanya ya, K-On! tuh seperti tidak percaya diri dalam menampilkan scene bermain alat musiknya. Makanya mereka lebih sering menampilkan gambar yang lain ketika Hokago Tea Time sedang tampil. Berbeda dengan Bocchi the Rock yang jauh lebih variatif ketika memperlihatkan Kesoku Band tampil. Bahkan ada banyak banget angle kamera yang digunakan, dan animenya tidak malu memperlihatkan permainan jari setiap karakternya. Nah, sekarang mari kita ngomongin soal seberapa akurat permainan alat musiknya. Gue memang tidak begitu paham soal alat musik, tapi setidaknya gue masih bisa notice seakurat apa pukulan drumnya Ritsu dan juga Nijika. Permainannya Ritsu hanya akan terlihat akurat jika ada scene yang memang fokus ke arahnya Ritsu. Tapi selebihnya, kalau scene-nya tidak fokus ke Ritsu ataupun hanya memperlihatkan Ritsu di background, kemungkinan besar tubuhnya Ritsu bakalan ketutupan sama Yui ataupun Azusa, sehingga kita tidak bisa melihat seperti apa permainan drumnya Ritsu. Tidak seperti Bocchi, yang mana permainan drumnya Nijika benar-benar sangat diperhatikan, dan suara drumnya sangat akurat dengan suara musiknya. Bahkan, jika scene itu hanya menampilkan secuil drumnya Nijika, tapi gambar secuil itu tetap dibuat akurat mengikuti musiknya. Selain itu, gue hampir tidak pernah melihat scene yang benar-benar fokus ke Yui ataupun Azusa untuk memperlihatkan seperti apa permainan gitar mereka. Berbeda dengan Bocchi the Rock yang sering banget memperlihatkan permainan gitarnya Bocchi ataupun kita. Dari sini gue pun yakin kalau anime Bocchi the Rock jauh lebih teknikal, variatif, dan juga akurat dibandingkan K-On! Untuk urusan permainan alat musiknya. Dan terakhir, mari kita ngomongin soal feel animenya. Setelah nonton anime K-On! Sampai tamat, gue berkesimpulan kalau K-On! lebih seperti anime komedi slice of life yang kebetulan ada musiknya, karena semua karakternya bisa berkumpul berkat klub musik ringan. Hal ini gue sadari setelah menonton season 2-nya, yang ternyata lebih fokus memperlihatkan kehidupan sehari-hari setiap anggota klub daripada fokus nyeritain musiknya. Bahkan dari 24 episode di season 2, jumlah mereka tampil dan bermain alat musik bisa dihitung dengan jari.
Sedangkan Bocchi the Rock murni terasa sebagai anime musik yang kebetulan ada komedi dan slice of life-nya. Hal ini gua sadari setelah memperhatikan setiap episodenya yang topiknya tidak pernah jauh-jauh dari musik. Entah mereka lagi ngomongin soal alat musik, soal persiapan untuk tampil, soal mencari anggota baru, dan sebagainya. Pokoknya semua yang dibahas di setiap episode Bocchi the Rock selalu ada hubungannya dengan musik. Nah, kesimpulannya, kekuatan terkuat dari K-On! Adalah perasaan nostalgia yang dirasakan oleh para penonton animenya. Terutama kalau anime ini ditonton ulang oleh orang yang sudah lama tidak nonton K-On! Kekuatan lain dari K-On! Terdapat di musik-musiknya yang mudah untuk diingat dan sangat gampang untuk lengket di kepala. Ditambah suaranya Yui yang khas, ngebuat lagu yang dinyanyikan oleh Yui mempunyai pesonanya sendiri. Musik opening dan endingnya juga selalu bagus, apalagi musik ending No Thank You. Dan tentu saja hal yang paling menarik di K-On! Adalah melihat interaksi manis setiap karakternya. Sedangkan Bocchi the Rock terasa sangat kuat di bagian komedinya, berkat bantuan dari visual yang benar-benar kreatif dan segala kerendoman yang Bocchi lakukan. Lagu-lagunya juga enak didengar meskipun suaranya kita memang tidak se-ikonik suaranya Yui. Opening animenya juga tidak kalah bagus, hanya saja endingnya bisa dibilang kalah dengan K-On! Tapi kalau ngomongin soal treatment musiknya, Bocchi the Rock menang jauh dibandingkan K-On! Dan dalam hal ini, Bocchi the Rock terasa lebih totalitas daripada K-On! Pengembangan karakter Bocchi pun jauh lebih terasa daripada pengembangan karakter Yui, karena fokus anime Bocchi lebih berat ke Bocchinya sendiri, sementara K-On! Sejatinya mencoba menceritakan semua anggota klub dan bukan hanya Yui. Nah, dengan mempertimbangkan semua itu, kira-kira kalau ditanya mana yang lebih bagus antara K-On! Dan Bocchi the Rock, kalian bakalan pilih yang mana? Coba komen di bawah. Kalau gua sih jelas Bocchi the Rock. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!